Boleh nggak saya mengatakan begini, mungkin Yusuf Mansur tidak punya uang. Oh, uangnya banyak Yusuf Mansur. Iya. Uangnya banyak Yusuf Mansur, jangan dikatakan Yusuf Mansur tidak punya uang, Mas. Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa mereka punya grup namanya Warungku. Mereka mengatakan ada bebek di sana, ada bebek selamat di sana, ada warung Stick and Shake. Kemudian ada ayam goreng Mas Mono, ya kan? Yang mana kita tahu bahwa Stick and Shake, kemudian bebek goreng Haji Slamet dan lain sebagainya ini kan menjamur di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rital Walid. Beberapa waktu lalu Yusuf Mansur untuk kasus Kaisal Mansur, ya ini teman-teman, perumahan Kaisal Mansur, di mana saya ulang kembali bahwa perumahan Kaisal Mansur ini bukan investasi, ya, dan Pak Zaini Mustafa mengatakan hal yang sama waktu kami wawancarai di Cibubur beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Perumahan Kaisal Mansur ini singkatnya adalah orang-orang yang sudah menyetorkan sejumlah uang berupa DP. DP di sini ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, intinya dari puluhan sampai ratusan juta, teman-teman. Namun setelah sekian tahun sampai hari ini, rumah yang mereka dijanjikan, mereka di sini DP untuk memiliki sebuah rumah, itu tidak dimiliki sampai hari ini. Dan di sana tersangkut nama Arab atau Bapak Amanah gitu. Yang mana sepengetahuan dari orang-orang ini juga, di sana juga ada nama Yusuf Mansur. Dan itu bisa dilihat dengan munculnya rekaman suara, beredarnya rekaman suara yang mana itu diduga kuat, dan saya sangat yakin sekali itu adalah suara dari Yusuf Mansur. Dalam suara tersebut Yusuf Mansur menjanjikan untuk men-take over gitu, dalam artian mengembalikan DP yang sudah dibayarkan oleh calon pemilik rumah dari perumahan Kaisal Mansur ini, teman-teman. Aneh, tentu aneh gitu, di saat Yusuf Mansur sendiri punya masalah, tapi mau nimbrung, mau terjun, men-take over atau mengurusi masalah orang lain. Dalam video ini yang saya tampilkan ini, saya wawancarai Pak Zaini Mustafa beberapa hari yang lalu di daerah Madiun. Di sana saya bertemu beliau, Pak Zaini Mustafa, mengatakan bahwa tidak mungkin Yusuf Mansur ini, dan saya sepakat dengan itu, tidak mungkin Yusuf Mansur tidak memiliki sangkutan dengan perumahan bodong Kaisal Mansur kalau dia tidak punya kaitan di sana. Tidak mungkin dong. Orang waras mana yang kemudian ada urusan orang lain dan itu menyangkut duit miliaran, ratusan juta sampai miliaran, lalu ujuk-ujuk dia tiba-tiba mau ikut nimbrung, bertanggung jawab mengembalikan uang orang, dan itu sudah terbukti, teman-teman. Ada beberapa orang yang sudah dikembalikan uangnya oleh Yusuf Mansur, walaupun hanya sedikit. Dari 100 juta paling kembali 10 jutaan. Dan itu beberapa tahun, beberapa kali ditransfer, teman-teman. Dan sudah beberapa tahun belakangan ini itu sudah tersendat. Ada urusan apa Yusuf Mansur tiba-tiba ikut campur dengan masalah ini gitu. Dan ikut campurnya pun nanggung, teman-teman, tidak dikembalikan semua. Saya katakan, apakah Yusuf Mansur tidak punya uang? Pak Zaini Mustafa mengatakan tidak mungkin. Yusuf Mansur sampai hari ini masih mengelola yang namanya warung Stick and Shake bersama Jody Broto Suseno, teman-teman. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa ketika Yusuf Mansur mengatakan dia tidak memiliki uang, bagi saya ini adalah omong kosong belaka, karena sampai hari ini dia masih punya sumber penghasilan, yaitu warung grup. Di sana ada warung Stick and Shake, ada bebek goreng Haji Slamet atau bebek bakar Haji Slamet, dan ayam Mas Mono gitu, ayam bakar Mas Mono atau ayam goreng Mas Mono gitu. Tentu ini menjadi tanda tanya besar bahwa kalau memang Yusuf Mansur masih punya income dari usaha kuliner tersebut, lantas mengapa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak kunjung bertanggung jawab, tidak kunjung menunjukkan itikat baik untuk kemudian menemui orang-orang yang mengaku dirugikan ini gitu. Paling minimal bagi saya ini temui dulu Pak Darso dan Pak Zaini Mustafa ini, tapi jangan sembunyi-sembunyi di balik layar. Direkam dengan media dong. Belak-belakan, pure, transparan, karena ini sudah jadi konsumsi publik. Jangan sampai kemudian ada fitnah baru
opini-opini liar timbul ketika kalian bertemu di belakang kamera gitu. Yusuf Mansur masih punya aset. Yusuf Mansur masih memiliki banyak usaha yang sekarang terendus karena banyak beredar video dia mengatakan warung Stick and Seek, menyinggung warung Stick and Seek, warung grup. Yang sekarang baru tercium adalah usahanya di bidang kuliner, teman-teman. Jadi bagi saya adalah sebuah kemustahilan ketika Yusuf Mansur mengatakan tidak memiliki uang untuk mengembalikan utang-utangnya atau hak-hak dari para investor ini, baik itu Paytrend, Kondote Moya Vidi, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Hotel City. Hotel City ini kemudian terbagi dua. Saya baru ingat kemarin wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Ahmad yang juga diposting di Cahaya Islam di kala COVID-19. Untuk Hotel City, Pak Ahmad ini mengatakan bahwa di sana ada patungan usaha dan patungan aset. Ini beda lagi, teman-teman. Belum juga investasi batu bara. Dan sekarang yang kita sedang bahas adalah perumahan Kaisa Al-Mansur. Yang bagi saya bukan lagi perumahan Kaisa Al-Mansur, tapi perumahan bodong Kaisa Al-Mansur. Di mana di sana ada nama Arab atau amanah. Yang mana menurut saya, amanah ini diduga kuat hanyalah kaki tangan dari Yusuf Mansur. Yang berperan penting di dalam adalah Yusuf Mansur, yang kemudian berjanji untuk mengembalikan hak-hak dari para investor ini, namun modusnya sama dengan yang lain, yang dikembalikan hanya sekian persen, sedikit saja dari ratusan juta yang sudah jamaah setorkan. Ada kesan mengulur-ngulur waktu. Kalau Yusuf Mansur mengatakan tidak punya uang, mustahil, karena sampai hari ini warung Stick and Seek masih berdiri dan belum ada pernyataan resmi bahwa Yusuf Mansur tidak tergabung dalam warung grup atau warung Stick and Seek bersama Jody Broto Suseno. Artinya, sampai hari ini Yusuf Mansur masihlah orang yang ikut mengelola warung grup, warung Stick and Seek, Bebek Selamat, dan Mas Mono. Saya Khalid Awal, silakan disimak wawancara kami dengan Pak Zain Mustafa mengenai perumahan Kaisa Al-Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi terakhir dengan Pak Zain Mustafa di Madiun. Kami akan mempertanyakan mengenai perkembangan untuk saat ini kasus perumahan Kaisa Al-Mansur. Karena di sini juga sepengetahuan kami Pak Zain Mustafa juga ya yang menangani ya. Betul. Nah, ya. Untuk pertanyaan pertama ini saya ingin menanyakan sampai di mana untuk perkembangan kasus Kaisa Al-Mansur ini, Pak Zain? Baik, berkaitan dengan Kaisa Al-Mansur itu juga berkaitan dengan yang namanya amanah, kemudian namanya Arab, kemudian berkaitan dengan itu yang akan menyelesaikan itu kan Yusuf Mansur. Itu sampai dengan saat ini perkara laporan polisi berkaitan dengan tindak pidana, ya, tindak pidana penipuan itu sudah ditangani oleh Polda, dilakukan penyelidikan. Itu ada 22 orang, sudah diperiksa 9 orang, ya, dan akan diperiksa lagi nanti hari Senin besok ini. Hari Senin nih, kalau ini hari Senin itu tanggal berapa hari Senin? Senin ini ya? Senin sekarang kan tanggal 7, 8, 9, 10. Tanggal 10? Ya. Nanti tanggal 10 itu akan diperiksa 3 orang lagi. Sedang proses berjalan, Mas. Baik. Menurut Pak Zaini, ya, kan pernah sempat tersebar itu kalau tidak salah pertama kali di channel Toibah TV suara dari Yusuf Mansur, dan saya pribadi sebagai admin Cahaya Islam yakin betul bahwa itu adalah suara Yusuf Mansur. Di situ dia mengatakan akan men-take over atau mengganti dana atau mengganti kerugian dari calon-calon pemilik rumah dari Kaisa Al-Mansur yang sampai hari ini zonk, ya, Pak Zain. Betul. Jadi ketika korban-korban dari Kaisa Al-Mansur ini atau calon pembeli yang menjadi korban ini akan melakukan upaya hukum, waktu itu mereka bersepakat untuk mendatangi Kopi Joni, Hotman Pares akan melaporkan itu. Kemudian Yusuf Mansur mendatangkan para pembeli yang menjadi korban ini, yang sudah membayar DP ini. Mereka mengatakan mereka akan men-take over perkara itu dan akan mengembalikan, dan ada rincian dalam 1 tahun itu harus selesai. Yeah. Tapi kenyataannya sampai dengan memang ada Yusuf Mansur bayar, itu klien saya juga
mengatakan ada Pak dibayar jumlahnya sekian-sekian, tapi hanya sebagian kecil saja, sebagian besarnya belum. Dan janji Yusuf Mansur itu selesai dalam 1 tahun, kenyataannya sudah sampai mungkin hampir 3 tahun ini nggak selesai, Mas. Nggak selesai, iya. Iya. Di situ saya mendengar dalam sebuah video korban atau salah satu calon dari pemilik rumah Kaisal Mansur ini yang sampai hari ini jelas belum menerima rumah yang dicita-citakan, itu mengatakan bahwa dari janji Yusuf Mansur itu kurang lebih 100 juta itu cuma baru kembali sekitar kurang lebih 10-an juta, dan itu sampai 13 kali bayar, Pak Ya, Zaini. jadi Ini memang cicilnya kecil banget ya, Pak Zaini? Kecil, nyicilnya itu kecil dan itu tidak pasti. Artinya kalau misalnya bulan ini dibayar misalnya 100 juta, besoknya mungkin hanya kecil, mungkin tidak sampai 100 juta, dan itu tidak setiap bulan dibayar. Makanya cicilan itu sesuai dengan yang dijanjikan tuh kurang lebih dari total kerugian klien-klien itu mengatakan bahwa paling Pak hanya sekitar 10%-an dikembalikan. 10% itu selama sudah bertahun-tahun ya? Sudah bertahun-tahun, dan akhirnya mandek sudah ada hampir 2 tahun atau 3 tahun ini sama sekali tidak ada beritanya. Ini terkesan kayak diundur atau bagaimana, Pak Zaini? Kayak diulur-ulur gitu? Biasa. Ya. Di dalam bisnis batubara juga Yusuf Mansur mengatakan mereka akan bertanggung jawab nanti dengan cara mencicil. Ya mungkin awalnya mencicil dengan jumlah sekian, terus kemudian besoknya sekian. Misalnya bulan ini di dalam bisnis dalam bisnis batubara itu misalnya bulan ini mereka nyicil 100 juta, terus kemudian besoknya nyicil kecil, terus kemudian nyicil lagi kecil lagi, mundur lagi, kemudian mundur, hilang lama-lama. Jadi kalau memang tidak dikejar hanya mengulur-ulur waktu sampai dengan kita bosan. Boleh nggak saya mengatakan begini, mungkin Yusuf Mansur tidak punya uang? Oh, uangnya banyak Yusuf Mansur. Uangnya banyak Yusuf Mansur, jangan dikatakan Yusuf Mansur tidak punya uang, Mas. Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa mereka punya grup namanya Warungku. Mereka mengatakan ada bebek di sana, ada bebek selamat di sana, ada warung Steak and Shake. Kemudian ada ayam goreng Mas Mono, ya kan? Yang mana kita tahu bahwa Steak and Shake, kemudian bebek goreng Haji Slamet dan lain sebagainya ini kan menjamur di mana-mana, ya kan? Menjamur di mana-mana. Kan nggak mungkin mereka kalau tidak punya uang bisa punya usaha yang lain, ya kan? Artinya memang banyak uangnya Yusuf Mansur ini, tapi cuman Yusuf Mansur ini tidak mau membayar kerugian daripada investor-investor ini, Mas. Dan kerugian DP yang mereka mengatakan mau tanggung jawab memang tidak mau bayar gitu. Terkait warung steak, ada video Yusuf Mansur yang beredar, dia mengatakan bahwa di tahun 2016 warung steak itu punya omset 1,8 triliun, Pak Zaini, dalam tahun 2016. Lah itu kan ada uangnya berarti kan? Nah, saya mengatakan bahwa apakah Yusuf Mansur ini memang sengaja tidak mau bayar? Dan apakah juga Yusuf Mansur ini memang bagian dari dugaan penipuan perumahan bodong Kaisal Mansur, Pak Zaini? Jadi menurut saya, ketika Yusuf Mansur mau mengganti kerugian daripada calon pembeli Kaisal Mansur ini kan sebenarnya sudah dirundung masalah, Mas. Kalau mereka tidak ada keterlibatan dengan perumahan bodong yang dilakukan oleh Amanah atau Haji Amanah itu, mana mau sih orang ganti, Mas? Benar. Sekarang misalnya begini, misalnya si A, ya kan, si A yang berutang, kemudian si B mau ganti, kalau nggak ada kaitannya mana mau sih, Mas? Nggak ada, Mas, yang mau, Mas. Benar. Itu. Walaupun pada akhirnya kan ujung-ujungnya yang Yusuf Mansur janji mau kembalikan kan sampai saat ini sudah melewati waktu beberapa tahun. Bertahun-tahun, ujung-ujungnya nggak dikembalikan juga. Padahal seperti kita ketahui bahwa ada warung Steak and Shake yang masih berdiri sampai sekarang dan itu cabangnya sudah di mana-mana, ya Pak Zaini. Seperti yang saya katakan tadi, di tahun 2016 saja itu tuh sudah menghasilkan 1,8 triliun. Itu Yusuf Mansur sendiri yang mengatakan, dan ada videonya gitu. Belum lagi sekarang mereka sudah bangun The Obong itu. Kalau kata Pak Iqbal Ninja itu premiumnya Steak and Shake. Itu tanggapan Pak Zaini gimana itu? Jadi menurut saya
Jadi menurut saya ketika Yusuf Mansur tidak ada uang, bohong. Yusuf Mansur memang tidak mau bayar. Dan pada akhirnya kalau secara hukum positif tidak bisa menjangkau itu, nanti masyarakat yang akan memberikan ini, Mas. Masyarakat yang akan menghukum secara sosial terhadap Yusuf Mansur. Sanksi sosial namanya begitu ya, sanksi sosial. Itu. Nah, jadi gini, berkaitan dengan investasi-investasi itu, siangnya kita berusaha secara maksimal secara hukum, kemudian malamnya juga kita berusaha meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Muslim ya mereka melakukan sholat hajat, meminta kepada Allah agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap Yusuf Mansur dan keluarga dan kawan-kawannya. Baik. Masa sih kalau ini korbannya ini ribuan, lalu menangis di tengah malam, bermalam menangis, bermunajat meminta kepada Allah, Allah nggak kabulkan. Saya yakin dikabulkan. Dan itu nanti biar tangan Allah lah yang memberikan keadilan terhadap Yusuf Mansur. Bentuknya seperti apa kita serahkan kepada Allah, Mas. Terakhir Pak Zaini, Kaisal Mansur ini kan cuma salah satu dari janji Yusuf Mansur yang katanya akan bertanggung jawab. Masih ada yang lain, masih banyak yang lain yang mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu di sini. Sampai kemudian, sampai hari ini, janji dari Yusuf Mansur tersebut tidak terrealisasi. Padahal seperti yang kita sebutkan tadi, Yusuf Mansur masih punya banyak penghasilan, salah satunya dari warung stick and seek. Sampai sekarang Pak Zaini, itu di media sosial mulai bermunculan hashtag boykot warung stick and seek. Itu salah satu bentuk kekesalan dari netizen karena Yusuf Mansur ini seolah-olah lari dari tanggung jawab. Ini tanggapan terakhir dari Pak Zaini Mustafa. Itu bentuk sanksi sosial, Mas. Artinya sanksi sosial kepada Yusuf Mansur. Ya kalau mereka misalnya secara ini tidak mau mengembalikan, ya hak dari masyarakat dong untuk memboikot itu. Hak dari masyarakat untuk memboikot dan tidak lagi bersentuhan kepada usaha-usaha Yusuf Mansur dalam bentuk apapun. Itu sanksi sosial namanya. Di dalam hukum itu kan ada sanksi yang memang dijatuhkan oleh negara, tetapi juga yang paling berat adalah sanksi sosial bahwa orang itu menjauhi dari seseorang tersebut. Gitu, Mas. Baik. Saya kira sanksi sosial ini paling ampuh, saya kira. Dan sekarang orang mungkin masyarakat sudah sadar bahwa berkaitan dengan banyaknya perkara Yusuf Mansur, orang tidak mau lagi bersentuhan dengan segala usaha Yusuf Mansur. Satunya, mungkin kalau mereka bersentuhan, misalnya berinvestasi, takut dibohongi lagi, nanti nggak pulang lagi seperti batu bara. Terus kemudian kasihan sama, ya udah kita nggak usah aja bersentuhan dengan produk-produk Yusuf Mansur. Misalnya yang dikatakan Yusuf Mansur, misalnya stick and seek, terus kemudian bebek selamat, kemudian Mas Mono dan lain sebagainya itu. Jadi bentuk sanksi sosial itu paling top. Baik, terima kasih Pak Zaini Mustafa untuk waktunya dan bersedia diwawancara oleh kami channel YouTube Cahaya Islam. Semoga Pak Zaini Mustafa selalu diberi kesehatan dan keselamatan, kelancaran rezeki dan keluarganya juga diberi kesehatan dan keselamatan. Sekali lagi terima kasih Pak Zaini Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Oke. Siap.